Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulia Atala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Wijayanto. Perkenalkan, nama saya Naila Rosa Al-Fatihana Nastita. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra. Makna kesatuan dan persatuan. Makna hakikat persatuan dan kesatuan. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang bersatu, perserikatan, serikat. Pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, kesatuan. Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. 2. Persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu hampir selalu dapat dipatahkan oleh penjajahan. Karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di berbagai daerah, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Otomo oleh Dr. Andes Sutomo dan para mahasiswa Stovia School of Pledging Va Industri Arten, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi pemuda yaitu Jong Sumatranen, Jong Bataksbon, Jong Cilebes, Pemuda Kaum Betawi di PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia melalui Sumpah Pemuda Indonesia yang menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di masing-masing daerah. Makna Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup bangsa di berbagai negara. 2. Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3. Munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. 4. Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara. 3. Prinsip persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme dan pantanisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan setinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa
dan negara. C. Kebebasan dalam bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban individu. D. Wawasan Nusantara. Konsep kesatuan yang meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan meliputi darat, laut, dan udara, dan konsep sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dan negara dalam aspek sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, penanggung, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terhadapnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dalam dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya berupa ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Tetap mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu nusa, yang artinya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga
telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkokoh persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Pancasila. Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah, tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan ke daerah yang berbeda. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dan kesatuan Indonesia. B. Nasionalisme. Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara, tetapi harus dihindari mencintai tanah air secara berlebihan atau chauvinisme. Nasionalisme akan memperkuat rasa kebangsaan dan berkeinginan untuk selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Toleransi. Sikap toleransi terhadap penduduk dengan agama yang berbeda menjadi penting dalam kehidupan bersama. C. Kesadaran sosial. Nilai-nilai kearifan lokal seperti selira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tanggung rasa harus tetap dilaksanakan dan dipertahankan. D. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Konflik dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Ketiga, menghargai dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan suku dan daerah lain berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Keempat, melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu menjalankan kegiatan bersama dengan pemeluk agama lain seperti kerja bakti, memperingati HUT kemerdekaan.